Hai, bertemu lagi dengan saya Siska Natalis Harapani. Saya dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar ilmu sastra saya, yaitu pemahaman saya pada pembelajaran yang keempat. Langsung saja. Poststrukturalisme. Munculnya pikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu terhadap strategi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Karya sastra juga dapat dipahami secara lengkap hanya dengan mengembalikan pada latar sosial yang menghasilkannya melalui analisis dengan kerangka penulisan, pembaca, dan kenyataan. Poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Berdasarkan hakikat interdisiplin, analisis wacana sastra pada akhirnya membuka diri untuk menerima masukan dan dukungan dari pemikiran atau teori disiplin di luar kesastraan. Teori interaksionalisme simbolis. Menurut Riser, istilah interaksi simbolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer pada tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural yang sama-sama memutuskan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti moral dan rangsangan-rangsangan eksternal. Mengutip Riser, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik. Yang pertama adalah berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kedua adalah dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol dan kenyataan, dan pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikir. Yang terakhir adalah pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan inilah yang membentuk kelompok dan masyarakat. Teori feminisme. Dalam kaitannya dengan feminis, dibedakan dalam dua istilah yaitu yang selalu muncul, emansipasi dan gender. Emansipasi yang berarti perasaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam kenyataan selalu berkaitan dengan kaum perempuan untuk menentukan perasaan hak dengan laki-laki. Sedangkan istilah gender adalah didefinisikan sebagai lawan seks. Istilah ajaran dari feminisme liberal. Yang pertama adalah memfokuskan perilaku wanita terhadap wanita di luar daripada di dalam keluarga. Yang kedua adalah memperluas dalam pendidikan dianggap cara paling efektif melakukan perubahan sosial. Yang ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan wanita, misal perawatan terhadap anak dan pekerjaan rumah tangga, dianggap tidak terampil dan hanya mengandalkan tubuh bukan pikiran rasional. Teori dekonstruksi. Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan terhadap penurunan interaksi bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Tujuan dekonstruksi adalah mengajak kita untuk memahami kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Yang terakhir pada materi ini adalah teori postkolonial. Postkolonial jenis merupakan salah satu seksi postmodernisme. Artinya, secara teoritis, postkolonialisme dipicu oleh dengan demikian dimanfaatkan sejumlah konsep yang ada di dalam postkolonialisme tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mungkin ada kata-kata saya yang terbelit-belit. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih.